Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Kami akan menjelaskan tujuan dari prototipe yang kami buat, yaitu kondensor yang bertujuan untuk mengubah sampah plastik menjadi minyak BBM. Oke, terima kasih. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're saying. Tahukah kamu kontribusi pemanas pada emisi karbon? Yang pertama ada, kalau pemanas menggunakan listrik dari pembangkit berbahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, minyak, maka pemanas ikut berkontribusi besar terhadap emisi CO2. Kalau pemanas berbahan bakar langsung seperti gas LPG, minyak tanah, atau diesel, maka pembakaran bahan bakar itu langsung menghasilkan CO2 di tempat penggunaan loh. Kalau pemanas pakai energi terbarukan seperti listrik dari PLTS atau pompa panas bertenaga surya, kontribusi emisi karbonnya jauh lebih kecil. Perbandingan sistem pemanas konvensional versus sistem pemanas efisien adalah, untuk yang pertama, sumber energi pemanas konvensional menggunakan bahan bakar fosil yaitu gas, minyak, dan batu bara. Sedangkan pemanas efisien atau modern menggunakan sumber energi listrik, pompa panas, dan biomasa. Untuk efisiensi energi, sistem pemanas konvensional memiliki efisiensi yang rendah antara 60-85% dengan banyak energi yang hilang sebagai pemanas buangan. Sedangkan pemanas efisien memiliki efisiensi tinggi yaitu antara 90-300% dan pompa panas bisa menghasilkan lebih banyak panas dibanding energi listrik yang dipakai. Untuk emisi karbon pada pemanas konvensional memiliki emisi karbon yang tinggi dihasilkan langsung dari CO2 dari proses pembakaran. Sedangkan pemanas efisien memiliki emisi karbon yang rendah tergantung pada sumber listrik, akan sangat rendah jika dipakai pada energi terbarukan. Pemanas konvensional memiliki biaya yang lebih murah di awal, namun mahal di operasional jangka panjang. Sedangkan pemanas efisien memiliki biaya operasional yang kadang mahal, namun biaya operasionalnya rendah. Untuk contohnya, pemanas konvensional yaitu boiler gas, heater, kompor kayu, sedangkan pemanas efisien adalah heat pump, boiler kondensasi, pemanas air, tenaga surya. Dari prinsip yang kita gunakan untuk membuat prototipe ini, yang pertama adalah hukum pertama termodinamika yang berbunyi energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya bisa diubah bentuknya. Artinya, pemanas mengambil energi listrik atau bahan bakar lalu mengubahnya menjadi panas. Tapi dalam proses itu selalu ada energi yang hilang. Misal jadi panas buangan, gesekan, radiasi yang tak berguna. Yang kedua adalah efisiensi energi. Pemanas konvensional efisiensinya biasanya hanya sekitar 60-85% karena banyak panas yang hilang. Efisien seperti pompa panas, efisiensinya bisa lebih dari 100%. Secara efektif, COP lebih dari 1 karena bukan hanya menghasilkan panas dari energi input, tapi juga memindahkan panas dari lingkungan. Contohnya adalah heater listrik, biasanya 1 kW listrik menjadi 1 kW panas, efisiensi mendekati 100%. Yang kedua adalah pompa panas, yaitu 1 kWh listrik bisa menghasilkan 3-4 kWh panas karena memindahkan panas, bukan membuatnya dari nol. Yang ketiga adalah hukum kedua termodinamika atau entropi, yang berbunyi tidak ada proses transfer energi yang 100% efisien. Selalu ada kehilangan energi ke lingkungan. Makanya kita butuh sistem yang meminimalkan kehilangan energi, misalnya dengan
isolasi termal, kontrol suhu otomatis, atau pemanas berbasis energi. Di sini kami menggunakan alat atau prototipe yaitu kondensor, yang di mana alat tersebut termasuk pada sistem pemanas efisiensi, sistem pemanas modern. Maka kami juga membutuhkan solusi digital lain yang menggunakan sistem IoT untuk menghubungkan pemanas ke internet agar dapat dikendalikan dari jarak jauh. Prototipe yang kami buat kali ini, alat dan bahannya yang pertama ada kaleng bekas, selang, kompor dan gas, lem, sampah plastik, botol, dan juga es batu. Kemudian prinsip kerjanya yaitu botol plastik dipanaskan dalam reaktor pada suhu 300 sampai 600 derajat Celcius menggunakan sumber panas seperti kompor gas, tanpa adanya oksigen agar tidak terjadi pembakaran. Pada tahap ini, plastik terurai menjadi uap hidrokarbon yang kemudian dialirkan melalui kondensor atau kaleng berisi air dingin untuk mengalami proses kondensasi, sehingga berubah menjadi cairan BBM. Hasil akhir dari pirolisis ini berupa minyak pirolisis atau BBM alternatif, gas yang dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar. Jadi tujuan kami memilih dan membuat aplikasi atau prototipe kondensor kami yaitu untuk mengubah limbah atau sampah plastik menjadi energi atau bahan bakar minyak. Kelebihan dari prototipe kami yaitu yang pertama adalah mudah diakses, yang kedua edukatif untuk mahasiswa atau masyarakat umum, yang ketiga fleksibel untuk berbagai parameter. Sedangkan kekurangan yang kami miliki yaitu yang pertama belum terhubung ke data real time, yang kedua adalah butuh verifikasi lapangan. Lalu untuk rencana pembangunan kami yaitu yang pertama ada integrasi IoT, yang kedua real time wither API, dan yang ketiga adalah AI untuk prediksi kebutuhan energi.